Halo, selamat datang di Kopi Siang Dunia, tempat kamu dapat info penting dunia. Ayo kita bertualang. Petualangan kita kali ini ke Uni Eropa. Uni Eropa saat ini sedang terpecah belah karena perang minyak dan gas yang dilakukan Rusia. Di antara 27 negara anggota Uni Eropa, hanya sebagian yang jalankan kebijakan sanksinya terhadap Rusia dengan sungguh-sungguh. Nah, sebagian negara seperti Spanyol terang-terangan membangkang terhadap arahan Uni Eropa. Dan sebagian negara lain seperti Italia membangkang tapi diam-diam di belakang layar. Nah, biasanya ini hal biasa. Setiap negara emang wajarnya utamakan kepentingan negaranya dulu dibandingkan kepentingan kelompok. Tapi Uni Eropa beda, guys. 27 negara ini emang sepakat sejak awal untuk mengikat diri bareng-bareng. Jadi kerangka kebijakannya sampai mata uangnya juga disamakan gitu ya. Nah, siapa aja negara nakal dan kenapa mereka nakal? Ayo kita bahas. Pertama, Spanyol. Nah, Spanyol menolak proposal dari European Commission untuk hemat energi. Nah, aku bahas singkat sedikit tentang proposalnya. Apa isi proposalnya? Isinya seluruh anggota EU, Uni Eropa, diminta untuk hemat pemakaian energi sebesar 15%. Lumayan loh guys buat negara. Ini wajib. Kapan? Selama 1 Agustus 2022 ini sampai 31 Maret 2023 besok. Jangka waktunya juga panjang. Nah, tujuannya apa? Ya, supaya Uni Eropa bisa bertahan hadapin musim dingin yang sebentar lagi datang. Jadi andai Rusia terus kurangin suplai gas mereka ke Eropa, Uni Eropa baik-baik aja gitu ya. Pengennya begitu. Nah, logis kan alasannya. Nah, gimana responnya para negara EU gitu ya? Ya, kemungkinan 13 dari 27 negara Uni Eropa akan tolak proposal ini. Nah, saat ini proposal masih tahap pengajuan. Jadi nanti akan ditentukan berdasarkan voting. Butuh setidaknya 15 negara yang setuju agar proposalnya bisa diberlakukan. Aku ajak teman-teman lihat beritanya sebentar. Beritanya ini. Nah, ini dari ketua Uni Eropanya bilang, ayo kita hemat listrik gitu ya. Hematnya kapan? Sampai lumayan lama gitu kan. Nah, kembali ke Spanyol ya. Lalu kenapa Spanyol tolak gitu ya? Nah, ini kutipan penjelasan dari Menteri Spanyol. Aku ajak teman-teman, aku bacain ya kutipannya ya. Dia bilang, we defend European values, but we cannot assume a sacrifice on which we have not even been asked for a prior opinion. Jadi gampangnya Spanyol mau bilang gini, ya aku nggak dimintain pendapat oleh kamu, oleh kalian, European Commission pas kalian buat proposal ini. Jadi ngapain aku harus ikut? Dia ngerasa dicuekin gitu ya. Tapi sepertinya alasan sebenarnya Spanyol bukannya itu sih guys. Melainkan karena mayoritas suplai energi Spanyol itu ternyata datangnya bukan dari Rusia. Jadi hanya 10% dari kebutuhan energi Spanyol yang berasal dari Rusia. Ayo kita lihat tabelnya singkat. Nah, ini kebutuhan energi Spanyol. Kalau teman-teman lihat paling besar ternyata dari Algeria. Rusia cuman dikit, cuman 10% dari total kebutuhan energinya Spanyol. Jadi artinya apa? Gitu. Artinya kalaupun Rusia benar-benar stop supply gas ke Uni Eropa, ya Spanyol masih baik-baik aja kok. Kebutuhan energinya akan tetap tercukupi kok, gitu ya. Lalu kenapa Spanyol harus ikut-ikutan menderita gitu ya? Harus ikut-ikutan ikat pinggang energi, kurangin pemakaian mereka bareng anggota Uni Eropa yang lain. Not our gas, not our problem kan. Kira-kira gitu. Oke, negara nakal kedua. Polandia. Nah, mereka juga tolak proposal hemat energi 15% ini. Kenapa? Ya, karena Polandia udah punya cadangan gas yang cukup, guys. Cadangan gas Polandia saat ini udah capai 98% dari kapasitasnya. Jadi udah cukup untuk persediaan musim dingin mereka. Ajak teman-teman lihat. Ini dia. Dia nolak karena ya udah cukup kok, nggak perlu hemat-hemat lagi, kita udah cukup, kata Polandia, kira-kira gitu kan. Nah, negara nakal ketiga, Hungaria. Nah, tapi kasus Hungaria ini beda sama Polandia dan Spanyol. Cadangan gas Hungaria saat ini justru rendah guys.
cuman sisa 47% dari kapasitasnya. Artinya apa? Artinya mereka akan menderita banget hadapin musim dingin besok, gitu ya. Meskipun mereka jalankan proposal hemat 15%-nya Uni Eropa, tetap menderita mereka. Jadi solusi Hungaria gimana? Solusinya mereka mau beli gas dari Rusia. Menteri luar negeri mereka baru aja datang ke Moskow dan minta beli 1 miliar kubik gas dari Rusia. Apa Rusia mau jual? Belum tahu. Saat ini katanya masih dipertimbangkan oleh Rusia. Nah, jadi Hungaria benar-benar nakal nih ibaratnya gitu ya. Udah tolak proposalnya Uni Eropa, malah mau beli gas dari Rusia, sang musuh bersamanya. Nah, emang rencana awal Uni Eropa tuh sebenarnya adalah kurangin pembelian gas Rusia secara bertahap. Ya, tapi Hungaria malah mau tambah pembelian, kebalikan. Nah, sebenarnya ini langkah yang masuk akal, guys. Kenapa? Karena sebenarnya nggak ada kekurangan suplai gas di dunia ini. Rusia masih tetap produksi gas dengan jumlah sama. Jalur distribusi pipanya masih berfungsi normal. Jadi kalau Uni Eropa mau, sebenarnya mereka bisa hangat dan nyaman pas musim dingin besok. Kayak yang mau dilakukan oleh Hungaria gitu ya. Bedanya kalau Hungaria lakukannya terang-terangan gitu ya, membangkangnya. Nah, sebagian negara Uni Eropa lain juga sama kayak Hungaria, tapi bedanya mereka nyumpet-nyumpet. Seperti Italia gitu ya. Nah, kalau Italia itu punya oil refinery yang paling besar namanya ISAB. Nah, ISAB, aku bacanya ISAB aja ya. ISAB ini malah perbanyak impor minyak dari Rusia. Setelah sanksi ban minyak Uni Eropa ke Rusia berlaku. Harusnya di-ban, dilarang, tapi malah diperbanyak. Impornya naik dari 15% jadi 100%. Seluruh kapasitasnya penyulingannya sekarang pakai minyak Rusia. Gitu ya. Nah, by the way, oil refinery itu apa? Itu perusahaan yang tugasnya olah minyak mentah jadi minyak jadi ya untuk kebutuhan sehari-hari. Contoh BBM. Nah, bahasa Indonesianya mungkin penyulingan minyak. Nah, ini jenis perusahaan yang butuh modal sangat amat besar, mahal gitu ya, mahal banget investasinya. Nah, kenapa oil refinery Italia malah tambah impor minyak dari Rusia? Pertanyaan itu kan. Karena ISAB ternyata dimiliki oleh Lukoil. Lukoil itu perusahaan minyak gas dari Rusia. Aku ajak teman-teman lihat beritanya sedikit. Ini yang Hungaria tadi. Nah, ini Italia naikin impor minyaknya. Nah, ternyata kenapa? Karena ini ternyata yang punya ISAB ini Lukoil, perusahaan minyak dari Rusia gitu ya. Nah, jadi sejak sanksi Uni Eropa berlaku, para perbankan semuanya itu menghindari beri pinjaman ke perusahaan Rusia, gitu ya. Termasuk ke siapa? Ke ISAB yang dimiliki oleh Lukoil, perusahaannya Rusia. Nah, dampaknya apa? Ya, dampaknya ISAB jadi kesulitan uang untuk beli minyak mentah dari negara lain di luar Rusia. Ya, karena butuh modal besar untuk beli minyak mentah, guys, dalam jumlah banyak. Jadi solusinya apa? Ya, agar tetap bisa jalan ya beli minyaknya dari Rusia aja. Ya, kemungkinan dapat pertimbangan khusus karena Lukoil juga perusahaan Rusia kan. Gitu. Jadi Italia terpaksa melawan sanksi Uni Eropa untuk selamatkan industri minyaknya. Lalu ada Estonia. Nah, mereka ekspor 3 kargo minyak ke Saudi Arabia selama bulan Mei dan Juni kemarin, 2 bulan lalu. Gitu ya. Aku ajak teman-teman lihat beritanya bentar. Estonia nih unik juga, guys. Oke. Nih, Estonia. Oke, dia ekspor 3 kargo minyak gitu ya. Padahal 2 tahun sebelumnya 2021 dan 2020 Estonia tuh cuman ekspor 2 kargo minyak per tahun, guys. Tapi 2 bulan lalu udah ekspor 3 kargo minyak dalam 2 bulan lalu. Nah, anehnya lagi Estonia itu nggak punya oil refinery, penyulingan minyak nggak punya. Jadi minyak ekspornya Estonia tuh datang dari mana? Ya, kemungkinan besar dari Rusia. Jadi Estonia bisa dibilang jadi makelar dan ambil komisi dari ekspor Rusia ke Saudi Arabia. Gitu. Kenapa Rusia nggak kirim langsung aja, pertanyaannya? Langsung dari Rusia ke Saudi Arabia. Ya, kemungkinan untuk hindarin problem pengiriman. Kalau kirim dari Rusia berarti pakai kapalnya Rusia, pakai dokumen Rusia, bendera Rusia. Kemungkinan dapat masalah di laut pas lagi perang gini besar. Tapi kalau kirim pakai Estonia gitu ya,
salah satu negara EU, Uni Eropa, kemungkinan kapalnya akan layar tentram selama perjalanan. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa Saudi Arabia mau impor minyak? Kan mereka produsen minyak juga, minyak besar banget kan. Ya karena mereka dapat harga murah dari Rusia, guys. Jadi minyak Rusia dipakai untuk kebutuhan dalam negeri, sedangkan minyak produksi mereka ya dijual dengan harga standar ke negara lain. Mantap nggak? Aku ajak teman-teman lihat beritanya. Ini dia. Oke, jadi gimana kelanjutan koalisi Uni Eropa? Akan tetap bersatu atau hubungannya makin lama makin renggang? Ya, tulis pandangan kamu di kolom komentar ya. Aku Sylvester, ini channel Cerita Uang. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye.